ini yang saya maksud kemarin teman-teman, ketika kita sudah bisa memahami bagaimana range jangka pendek, menengah dan panjang terhadap pengembangan laboratorium, itu tentu akan berdiskusi banyak hal. Berdiskusi pertama tentu akan bicara masalah sarana dan prasarananya, sudah ada apa, yang belum apa. Yang kedua bicara SDM laborannya, SDM laboratorium sudah ada apa belum, asisten laborannya sudah ada belum. Kemudian pedoman operasional bakunya, bagaimana SOP-nya, bagaimana tata tertibnya, bagaimana teknisnya, pelaksanaannya. Ini semua akan menjadi bagian yang kita kembangkan. Nah, itu semua tentu masuk dalam perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan ini semua tentu tidak bisa lepas dari evaluasi rutin penggunaan laboratorium. Entah itu di mingguan, entah itu bulanan, entah itu tahunan. Nah, semua sinergisitas ini lalu kita lakukan dengan tindak lanjut dan studi banding. Nah, studi banding sekarang ini karena masa pandemi ya tidak bisa langsung datang ke saya matur kemarin, saya sampaikan kemarin nggak bisa langsung ke tempatnya Mbak Tias di Mbak Tias kemarin mana ya? Sukoharjo ya? Mana Sragen ya? Sragen ya? Muhammadiyah 1 ya? Nah, Muhammadiyah 1 kita nggak bisa ke Sragen, tapi kita bisa melalui digital dong. Nah, kita bisa melalui digital, kita bisa melalui telekonferensi. Nah, kita ke Sumatera Selatan, ke tempat Mas Angga, suguhannya empek-empek, tapi virtual. Nah, gitu ya. Sehingga nggak bisa menikmati langsung, hanya bayangan dan gambarnya saja. Tapi itu kan bagian dari kita bisa kunjung. Oh, kita bisa melalui virtual, kita lihat. Nanti video kita buat masing-masing. Kemarin saya matur, kalau bisa teman-teman itu masuk ke tahapan dari evaluasi dan observasi studi banding itu, maka kita mulai membuat promosi dan branding. Nah, program unggulan teman-teman salah satunya adalah bagaimana membuat promosi dan branding. Ini ketika teman-teman yang pertama membuat profil laboratorium sekolah setiap tahun. Itu. Jadi profil ini kita update setiap tahun. Misalnya profil laboratorium sekolah 2021. Nah, isinya apa saja? Nanti semakin ke sana profilnya semakin lengkap. Dari mulai kelengkapan, eksistensi, pertama mungkin keberadaan laboratorium, yang kedua kegiatan, mulai dari visi misinya, kita bertahap saja, mulai kita kemas keberadaan laboratoriumnya, lalu visi misinya, range jangka pendek, menengah dan panjangnya, sampai akhirnya pelaksanaan kegiatannya, evaluasi dan tindak lanjutnya. Nah, itu semua nanti akan bersinggungan terus. Dan itu saya kira akan bisa keren dan luar biasa ketika kita lakukan. Nah, untuk mewujudkan itu semua, tentu selalu saya katakan, kita sadar sebagai kepala laboratorium itu bahwa sadar betul bahwa laboratorium kita itu punya keunggulan dan punya kelemahan atau punya kekurangan. Ya, bukan kelemahan, kekurangan lah. Nah, contoh begini, Mas Angga tadi katakan, Pak, laboratorium kita masih berwujud kelas. Oke, itu kekurangan. Tetapi keunggulannya kita sudah punya kelas gitu. Kelas itu sebagai laboratorium gitu. Nah, sehingga sudah dialokasikan untuk laboratorium. Nah, paling tidak dari kelas itu mau diapakan? Nah, ini tugas Mas Angga. Nah, dengan peta-peta nanti diskusi kita kembangkan akhirnya menjadi bagian penting yang untuk mewujudkan itu kita kemas dari sesuatu yang paling dekat dengan diri kita, yakni dengan 8D. Ya, karena 8D itu didukung dari aspek yang tadi saya cerita, bagaimana kita bisa merekreasikan laboratorium sekolah kita itu dengan komponen-komponen yang tentu saja berdampak untuk kita dengan formula 4C tadi. Berpikir kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Yang nanti akan kita bangun sistem kerjasama, upaya berpikir kritis dari peserta didik kita, teman-teman kita, yang akhirnya mengembangkan hard skill dan soft skill. Dan disitulah hasilnya nanti teman-teman dapatkan ini. Jadi saya ingin ajak teman-teman itu mengembangkan laboratorium sekolah atau madrasah itu dengan 8D. 8D. Apa itu 8D? Segala sesuatu yang dilihat. Nah, kalau teman-teman yang lihat sesuatu yang indah, yang baik, itu lebih baik diadopsi. Ya. Jadi kalau melihat segala sesuatu yang baik itu diadopsi, dipilih dan dipilah. Akhirnya disitulah yang nanti akan bisa diintegrasikan dengan apa? Oh, melihat dari labnya Mbak Sri Nuryanti, akhirnya yang baik diambil. Dari Mbak Sri Lestari, yang baik diambil, diadopsi. Dari Mbak Sri Harjanti. Oh, ternyata trio Sri ya, itu memberikan kontribusi yang luar biasa. Karena apa?
setelah kita kemas, melihat laboratoriumnya Mbak Sri Lestari, Mbak Sri Nuryanti, Mbak Sri Harjanti, maka Mas Angga akhirnya muncul. Wow, kalau gitu saya harus bisa membuat konsep pengembangan laboratorium dari pengembangan 3 laboratorium yang dilihat ini. Oh, kan keren. Nah, dari situ nanti akan dikembangkan lagi, itu konsep yang pertama. Yang kedua, saya mendengar dari beberapa konsep pengembangan dari Pak Rohmadi. Bagaimana mengintegrasikan laboratorium dengan Ratu Lisa, dengan konsep literasi, perpustakaan. Jadi integrasi antara perpustakaan dengan laboratorium. Jadi laboratorium sebagai media pembelajaran dan sekaligus sumber literasi dasar. Jadi di laboratorium itu, mohon maaf kemasannya, isinya tidak hanya alat-alat lab, tapi ada pojok bacanya. Ada di setiap tempat istirahat sebelum misalnya lelah dari laboratorium ya, dari berbagai praktek itu, lalu ada keluar ruang terasnya, isinya di situ ruang bacaan, tempat ngopi, tempat dikemas semacam kafe yang isinya nanti santai. Betapa indahnya kalau seperti itu, sehingga mahasiswa ataupun anak-anak SMA, SMP itu ketika masuk ke ruang lab akhirnya tertarik, meskipun awal-awal yang tertarik ngopinya nggak apa-apa, tapi akhirnya mereka ada ketertarikan untuk mendekati itu. Nah, sesuatu yang didengar akhirnya dirasakan. Tadinya mendengar, laboratorium kita sekarang keren loh, kemasannya itu menjadi hal-hal yang menarik loh. Akhirnya mendengar itu kan semua pengen merasakan tuh. Mosok sih kopinya itu loh serasa kopi loh, apalagi langsung dibuatkan Mbak Sri Lestari langsung loh. Jadi tidak bain-bain, yang buatkan langsung Mbak Sri sama Mas Angga loh. Wih, keren. Nah, akhirnya mereka merasakan dan mendengar itu sesuatu yang didengar, dirasakan, akhirnya ingin mengalami langsung kan gitu. Wah, akhirnya sesuatu yang dialami itu akhirnya menjadi tertarik. Nah, ketertarikan itu menjadi hal yang akan menarik untuk dikerjakan. Nah, dikerjakan dengan hati yang senang, dengan keikhlasan, dan itu akan menjadi hal yang dikolaborasikan dengan teman-teman yang lain. Sana loh, ayo kita ke lab. Kerjanya di lab saja. Kita mainkan di lab saja. Akhirnya menjadi bahan pembicaraan yang viral. Laboratorium cinta gitu ya. Kita namakan laboratorium cinta itu. Bisa laboratorium cinta itu kan berarti tempat bertemunya rasa bahagia dan rasa senang di situ untuk menjadi sebuah kebahagiaan dan akhirnya menjadi sebuah perwujudan laboratorium yang indah. Nah, apalagi kalau kita kembangkan dari sesuatu yang disayangi. Artinya teman-teman dari kepala laboratorium itu mengelola labnya dengan kasih sayang, ya. Jadi betul-betul indah menatanya. Apalagi yang ibu-ibu ini, biasanya kalau ibu-ibu menata sesuatu itu kan sehari ini pengen diubah, ganti lagi. Yang hari kedua diubah lagi. Pokoknya nggak pernah ngurusi lab, ngurusinya nyeting, ubah terus gitu. Jadi nggak selesai-selesai. Nah, ini kalau kita kemas dari berbagai sisi. Nah, ketika kita kemas itu, harapan saya dari 8D inilah yang nanti Bapak Ibu bisa menghasilkan pola pengembangan laboratorium jangka pendek, menengah, dan panjang. Sehingga kalau saya contohkan gambarannya begini Bapak Ibu. Kalau saya gambarkan contohnya, misalnya saya punya gambaran pengembangan. Sebagai contoh misalnya begini, ini laboratorium saya yang sedang saya kemas untuk dikembangkan secara baik gitu ya. Sebentar saya kemas, ini saya ambilkan sebentar. Nah, ini kalau saya ambilkan di sini tentu saja bisa kita lihat. Nah, ini jadi kemasannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa melihat aspeknya ini. Jadi kalau kita lihat, nah, nanti kita kembangkan. Pengembangan ini tentu berdasarkan dari apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dialami, dan akhirnya kita disayangi. Nah, di sini pengembangan ini ke depan kalau kita bisa kemas seperti ini, tentu akan berdampak untuk yang lain-lain juga, ya. Sehingga kalau kita kemas dari sini, nanti akan bisa berdampak ruangannya seperti apa. Ini kemasan-kemasan rancangan, ya. Oke. Kemudian yang kedua kita kemasan jadi semi cafe seperti ini. Ini di ruang-ruang yang tentu saja laboratorium kita yang kita kemas ruang tunggunya. Jadi ada unit-unit sudut-sudut yang kita buat indah. Tentu posisi ini tidak bisa secara langsung, tapi butuh tahapan-tahapan yang tentu saja bisa kita kemas. Tetapi sesuai perencanaan saya yakin, tadi saya katakan kan berestafet, berperiodik ya. Sehingga posisinya ini ruang kelas yang kita kemas dengan posisi kelengkapan, kebersihan dan kejernihannya seperti apa.
Nah, lalu dari situ kita kemas dari beberapa ruang yang kita suguhkan, sehingga posisinya teman-teman nanti akan bisa mengintegrasikan pembelajaran dengan ruang laboratorium kita. Jadi ruang laboratorium bisa juga dikemas menjadi ruang pembelajaran. Jadi bagaimana kemasan itu bergantung desain kita. Sehingga dari situ nanti bisa kita satukan bagaimana ruang-ruang laboratorium yang terintegrasi dengan pembelajaran, baik itu lewat digital ataupun yang tidak. Nah, ini kemasan-kemasan yang ruangan menuju ke laboratorium itu juga harus dipikirkan bagaimana arah menuju ke laboratorium. Nah, ini laboratorium multimedia yang bisa kita kemas terintegrasi dengan pembelajaran, terintegrasi dengan tempat diskusi dan lain sebagainya. Nah, misalnya seperti ini. Bisa juga kemasan yang kita kemas dalam bentuk tempat lain yang kita integrasikan, kemudian juga tempat-tempat multimedia yang kita kemas dalam bentuk podcast yang bisa kita kemas sederhana untuk ruang siaran, untuk podcast dan lain sebagainya, kita kemas seperti itu. Jadi kita indah, dan artinya ada ruang praktik sendiri, ruang ngobrol sendiri yang kita kemas dalam berbagai hal yang nantinya bisa kita buat berbagai macam perencanaan, pengembangan ini. Lah, posisinya seperti itu. Posisinya kalau teman-teman belum bisa mewujudkan, minimal sudah membuat grand design jangka pendek menengah panjang seperti ini kan, ini bagian tahapan pengembangan dari laboratorium kita. Nah, seperti ini. Sehingga kita akan bisa nyambung semua aspek dan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita, ya. Ini contoh dari beberapa konsep pengembangan, dan saya kira di sini sudah bergabung Mas Sutopo sing ganteng dhewe bagus dhewe, itu sahabat keren saya yang tidak pernah lekang oleh waktu untuk mendampingi, dan kita sesuai jadwal kita 16.15. Nanti silahkan teman-teman, sebelum dilanjutkan Pak Topo, saya berharap teman-teman itu nanti bisa mengembangkan berbagai laboratoriumnya dengan berbagai sinergisitas yang nanti bisa kita kuatkan dan kita kolaborasikan dengan sumber-sumber belajar, sumber-sumber literasi. Sehingga selalu saya katakan bagaimana mengintegrasikan laboratorium berbasis literasi, Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, karena teman-teman kepala laboratorium ini agar bisa menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Dan itu komitmen kita bersama-sama, sehingga keindahan itu akan memberikan warna yang nyata, dan akhirnya kita pun akan selalu menjadi kepala laboratorium yang dirindukan oleh semua peserta didik kita sepanjang masa. Karena Bapak Ibu menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, manusia-manusia sejati yang selalu menginspirasi dan memotivasi, dan manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat melalui laboratorium tercinta. Terima kasih, salam hebat dan luar biasa untuk kepala-kepala laboratorium yang keren, hebat, dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.